Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita SDM Studio Dakwah Milenial merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Pada malam hari ini kita kedatangan Ustaz Sahril SMA Fisahullah. Beliau adalah salah satu dosen di Setiwa, betul? Nah. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk kesini untuk mengisi program yaitu konsultasi syariah. Betul Ustaz? Nah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah khair. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan Ustaz ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial Ustaz. Dari Denpasar. Masya Allah. Begini pertanyaan Ustaz. Maaf Ustaz, mohon bimbingannya tentang hukum sholat yang telah selesai dilaksanakan, namun baru teringat bahwa dalam menjaga wudu kita melakukan hal yang menyebabkan batalnya wudu. Bagaimana hukum sholatnya tadi dan apa yang harus dia lakukan? Ini mengenai mengenai sholat. Dia wudu, terus dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Lalu dia ingat setelah sholat. Iya. Tafadhal Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi dari hadis ini sangat jelas bahwasanya salah satu syarat diterimanya salat seseorang adalah dia salat dalam kondisi terangkat hadasnya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, hadas besar diangkat dengan mandi wajib dan hadas kecil diangkat dengan berwudu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang salat dan dia menyangka bahwasanya dia salat setelah berwudu? Dia salat dalam kondisi suci. Nanti setelah salat baru dia ingat ternyata ya salat yang dia kerjakan tersebut adalah salat yang tidak dalam keadaan bersuci. Ya, dia sudah bersuci sebelumnya namun wudunya sudah batal. Dan nanti dia ingat setelah salat. Maka yang wajib bagi dia adalah dia harus berwudu, ya, kemudian salat. Dia harus mengulangi salat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Karena salat yang ketinggalan atau kehilangan syaratnya, maka salat itu tidak sah. Ya, salat itu tidak sah. Namun apakah dia berdosa atau tidak? Ya, dia tidak berdosa karena dia tidak menyengaja untuk salat dalam kondisi tidak sedang bersuci. Namun dia lupa. Dan dalam hadis disebutkan, ya, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat ini terhadap apa-apa yang dia lupa, apa-apa yang dia tersalah, dan apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Ya, dan dia lupa, maka tidak ada dosa baginya. Hanya saja dia wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Berbeda halnya ya ketika dia memang sengaja sholat dan dia tahu bahwasanya dia telah berhadas. Dia sudah wudu tapi dia tahu wudunya sudah batal dan dia malas untuk berwudu kembali kemudian sholat. Maka ini adalah perbuatan dosa. Dia menyengaja untuk sholat dalam kondisi sedang berhadas besar ataupun kecil, maka ini merupakan sebuah perbuatan dosa dan dia wajib untuk bertobat dan juga mengulangi sholatnya. Ya, jadi bedanya yang pertama dia cukup mengulangi sholatnya saja. Adapun yang kedua, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Ya, kemudian hal yang lain namun terkait dengan pertanyaan ini adalah orang yang sholat kemudian di pakaiannya misalnya ada najisnya. Ya, ada najisnya. Nanti setelah sholat baru dia ingat bahwasanya ternyata pakaian yang dia pakai tadi itu sudah kena kencing, misalnya ke kencing anaknya misalnya, ya. Apalagi dia seorang ibu misalnya yang sering bersama dengan anak kecilnya, ya bisa jadi terkena air kencing dari anaknya, kemudian dia lupa. Nanti setelah sholat baru dia ingat. Nah ini kondisinya berbeda.
Untuk masalah najis diberikan keringanan dalam syariat kita. Ketika dia setelah sholat baru dia ingat ternyata pakaian yang digunakan tersebut bernajis, maka dia cukup beristighfar dan dia tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Ya, dalilnya adalah peristiwa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah pernah sholat menggunakan sendal, dan sholat menggunakan sendal itu boleh. Ya, Rasulullah pernah sholat menggunakan sendal. Kemudian sementara sholat, tiba-tiba Rasulullah melepaskan sendalnya. Ya, kemudian para sahabat yang sholat di belakang Rasulullah, ya, ketika melihat Rasulullah melepaskan sendalnya, mereka pun akhirnya melepaskan sendal-sendal mereka. Ya, setelah sholat Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, mengapa kalian melepaskan sendal kalian? Ya, lalu para sahabat mengatakan, kami melihat mau melepaskan sendal, maka kami pun melepaskan sendal kami. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, tadi Jibril alaihissalam datang kepada saya dan memberitahukan saya bahwasanya pada sendal yang saya pakai itu ada najisnya, maka saya pun melepaskannya. Nah, di sini Rasulullah tidak membatalkan sholat yang sementara beliau kerjakan, padahal ya pada sendal yang dia gunakan itu ada najisnya. Cukup Rasulullah melepaskannya saja dan melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya ketika seseorang lupa bahwasanya pada pakaian atau kopiah atau mukena bagi perempuan yang dia gunakan ternyata ada najisnya, dan nanti dia ingat setelah sholat, maka tidak wajib untuk dia mengulangi sholatnya. Beda dengan hadas. Ya, ya, sekira seperti itu. Syukran Ustaz. Mungkin pada kondisi yang seperti ini, mungkin dia harus mengulang wudunya Ustaz ya, lalu sholat kembali. Pada kondisi yang hadas atau najis? Karena dia lupa bahwasanya dia sudah berwudu, namun dia lupa dia sedang melakukan pembatal wudu. Baik. Pada saat dia ingat dia harus mengulangi wudunya, kemudian dia berwudu, dia sholat. Iya. Karena alasan dia mengulangi sholatnya itu karena sholat yang dia lakukan itu tidak ada wudu atau ada tapi sudah batal. Nah, semoga ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Mungkin seperti itulah jawabannya dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz jelas dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.